Tiba-tiba dia ngomong, "Mas bisa tolongin saya?" "Iya Mbak, tolongin apa?" Saya bilang gitu kan. Gua ke depan dia geser. "Kok nggak ada ATM, nggak ada yang apa Bang?" Ya, tapi mesin bunyi Bang, tit bunyi. Gua bilang, "Mbak, di depan muka gua Bang." Langsung tuh mukanya begitu Bang. Tadinya nggak apa-apa tuh, muka tuh keluar darah tuh Bang. Keluar darah, muka keluar darah, ngeces. Tadinya tegak, tiba-tiba klek. Aduh. Situ gua ketemu Bang sama ibunya. Iya. "Mas beneran tadi ketemu sama Mila, anak saya?" "Iya Bu." "Emang itu siapa Bu?" "Itu anak saya yang kemarin jatuh Mas." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badu Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Bogor, Jawa Timur. Jawa Barat. Nah, abang-abang di sebelah gue ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia bekerja di salah satu mall yang ada di Jakarta. Nah, mall ini mungkin gua nggak mau nyebutin namanya ya. Jadi mallnya ini gue kasih clue aja ya. Mallnya ini terletak di Jakarta. Dan mall ini cukup besar. Dan mungkin teman-teman tahu lah mall ini besar kayak apa. Dan di belakang, di atasnya itu ada apartemen, berapa tower gitu kan. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Bang, halo. Siapa namanya Bang? Ilyas Bang. Bang Ilyas? Iya. By the way, Bogornya di mana Bang Ilyas? Parung Bang. Oh, Parung. Ciseeng. Iya. Ciseeng. Sapa dulu Bang warga Ciseeng. Salam Ciseeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. By the way, ini kerja tahun berapa waktu itu kejadian, Bang? Akhir 2018. 15, 18. 18. 2018 mulai opening lah di situ. Oke. Pindah tempat lah. Oke. Penasaran kan? Oke, tahan dulu Bang Ilyas ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, udah siap ya? Cari posisi rebahan terbaiknya. Siapin kopinya, matiin lampunya, gaskan kita ke gibah misteri. Halo Bang Ilyas. Halo. Gimana nih Bang, kisah pengalamannya Bang? Jadi peristiwa ini, pengalaman horor gue ini terjadi di akhir tahun 2018 pas gue pindah ke tempat kerja yang baru gue ini. Jadi gue dulu kerja di ruko-ruko, sekarang gue pindah coba ke mall, dipindahin ke mall. Itu dia mallnya di bawah, atasnya apartemen 8 tower. Banyak ya. Jadi pas awal dari mulai projectnya aja Bang, itu sudah mulai banyak kejadian lah. Mungkin kejadiannya perintilan-perintilan lah, masih cuma penampakan, seret-seret barang. Di awal cerita itu memang bukan gue yang ngalamin, tapi temen gue. Temen gue, ya sebut aja namanya Kiki ya. Oke. Dia ke toilet Bang. Kan kalau project malam kan sepi Bang, mall tutup. Iya. Mall semua tutup, sepi, dan itu hanya ada karyawan yang project aja. Jadi toilet pun sepi, karyawannya sepi, semuanya cuma ada orang yang project aja kan, sama tukang kuli-kuli lah yang itu. Dari situ kejadian pas sekitar jam 2 malam Bang. Di situ kalau nggak salah ada 4 orang, dia pergi ke toilet, pas dari toilet itu pada lari Bang. Gue bilang ada apaan kok pada lari? Mungkin di hari itu dia nggak mau cerita malam itu karena mungkin masih suasana serem ya. Pas paginya menjelang pulang dia baru cerita, gue bisa ketawain. Diketawain Bang. Jadi pas diceritain emang kejadiannya gimana? Jadi pas gue ke toilet, awalnya ada suara rintihan perempuan. Lama-lama yang kenceng kata dia tuh. Dideketin, ketawa, digebrak pintu Bang. Dugar! Sama siapa digebrak? Ya sama si makhluk itu Bang. Oh. Si kuntinya kayaknya. Orang ketawanya ketawa kuntilanak Bang. Gue pernah sedikit penasaran, tapi sebenarnya takut. Dan sebenarnya dalam benak gue pun, ya udah gue nggak mau dah ke toilet itu dah. Tapi toilet satu-satunya Bang yang malam dibuka itu doang. 5 hari seminggu dah. Gue tahan-tahan buat ke toilet itu, gue tahan-tahan buat gue buang air. Akhirnya di hari itu gue mules banget. Karena apa? Namanya project tidur kan apa adanya Bang ya, pakai kardus diubin. Waktu itu project apa Bang? Itu project mau opening Bang. Jadi datang barang semua. Kan kita malam ngerjain tuh. Oke. Nanti yang paginya baru
display gitu kan. Oh, maksudnya bukan opening mallnya itu bukan jadi Bukan, toko. opening gerai. Oh, gerai Opening abang. gerai, iya. Oke, siap. Malam itu sekitar jam 3 apa setengah tiga kalau nggak salah, setengah 3 tuh gue mulai sempat bang. Mau nggak mau, aduh gimana nih, karena mungkin tidur di ubin ya. Gue beraniin bang, gue kasih itu ke toilet. Sepi banget, nggak ada siapapun orang di situ dah. Pokoknya gue merasa itu gue doang sendiri. Gue masuk, gue tutup pintu, gue biasa. Jadi toiletnya itu kan ada sekat-sekatnya kayak partisi bang ya. Jadi bawah kelihatan, kaki atas juga nggak tutup ini. Gue masuk, ada yang nyiram bang di sebelah gue. Ada yang nyiram. Ada yang nyiram kayak jadi toilet mall di situ tuh kalau semuanya, maaf ya, kalau buat cebok kan airnya muncul ke depan bang. Oh iya. Itu gue ngeliat bang, percikan air tuh muncul ke pintunya udah ditutup kan pasti muncul kayak gitu. Kok ada air dalam hati gue? Ada air apa nih, kan gue sendiri, gue pikir kan gue diemin dulu, mungkin cleaning service atau apapun, tapi nggak ada suara pintu dibuka bang. Biasanya kalau pintu kan kerak, kunci kerak gitu bunyi kan, pasti kedengaran orang sebelah gue banget. Tapi itu nggak kedengaran apa-apa, tiba-tiba itu air ngucur. Pas gue lihat pintu gue digedor bang, kenceng-kencengnya. Pertama 3 kali, duk, tunggu ada orang, kan sebelah ada, gue bilang gitu. Duk. Oh bang, di situ gue langsung anjir siapa ini? Gue sewot kan bang, kan ada orang, gue bilang. Di situ gue langsung diem, siapa nih, kan nggak ada orang. Pas gue lihat nggak ada bayangan bang, tapi air masih ngucur tuh. Gue lihat ke bawah bang, karena kan sedikit gue berani, nggak ada kakinya, nggak ada apa-apanya. Gue lihat ke bawah, kuntilanak bang, palanya bang jatuh bang. Astagfirullah. Gue langsung kaget, gue sempat duduk dan pantat gue basah pantat gue coba nih dari bawah gue nyolok ke atas, pindah ke atas bang, begini bang. Mukanya bang, Gimana bentuk mukanya bang? Gila. matanya hitam, bibirnya lebar banget bang, sampai sini, sampai kayak sobek gitulah. Dia nyengir bang, itu gigi itu, nyengir bang depan gue, palanya nongolin begitu bang. Gila. Nyengir gini. Gue pikir panjang, gue nabrak pintu kali. Gue nabrak pintu, gue seadanya gue lari, hampir tanah gue basah. Tapi udah dipakai tanahnya. Udah gue pakai bang, untungnya udah dipakai. Oke. Gue langsung dirai, gue diem aja, gue di pojokan di bagian shelving masih kosong barang kan, gue sendirian aja, gue lemes itu. Paginya gue sakit bang. Sakit gue izin, pak gue nggak bisa masuk, badan gue sakit meriang, gue sakit hari itu. Itu kejadian pertama di awal project ya. Jelang beberapa hari menjelang pembukaan kan barang udah mulai ada tuh, kita mulai display. Jadi ada yang sip malam, tetap ada yang sip malam, ada yang sip paginya. Ini masih pagi loh bang, masih siang, masih sore. Tapi emang karena kan kalau project gerai belum dipasang lampu tuh, masih gelap, kadang gelap. Itu memang geser barang, tiba-tiba nggak ada orang apa-apa, shelving duk, ada yang shelving kan nggak perlu diketok-ketok bang. Cukup dikerek udah pasangan gitu. Tapi duk itu di samping gue pernah kedengeran, gue liat kelewat tangan kiri nggak ada orang gitu. Siapa nih? Itu iseng. Memang setelah kejadian itu banyak sih yang ngalamin katanya ketibanan shelving lah. Sampai ada korban bang, kepalanya kena ketiban shelving. Padahal shelving mustahil kalau orang itu harus diginin kan, pakai palu karet. Udah ketok. Tapi ini jatuh bang, udah kepasang jatuh. Di badan tuh pala temen gua berdarah lah tuh. Palanya berdarah bang, shelving besi bang, berat. Ya mungkin mereka yang anggap orang-orang ya kecelakaan kerja lah gitu kan. Nggak ada yang namanya kita pengen ngomongin masalah mistis gitu. Tapi lama kelamaan mereka merasakan. Opening selang toko buka sebulan 2 bulan nggak ada masalah. Timbul bulan ketiga. Dulu manajer gue itu sering ngecek CCTV kalau malam bang. CCTV ya CCTV kalau malam ada apa aja sih kalau malam. Wah kalau pas dibuka bang, itu benda jatuh sendiri. Troli yang tadi ditumpuk mustahil kena angin doang. Ini kan troli jatuh bang. Itu kalau dicek di malam-malam tuh. Itu pernah dilihat rekamannya, cuma kan nggak boleh disebarluaskan kan kalau masalah itu. Jadi emang kejadian di situ banyak. Pas mau ngepel pagi-paginya kan kita harus ngepel dulu. Jejak kaki banyak bang. Jejak kaki apa? Jejak kaki anak kecil. Itu kalau kita ngepel ada jejak kaki anak kecil. Kalau di bagian olahraga tuh pakainya karpet hitam tuh buat gym kan. Itu jejak kaki kelihatan bang. Kayak orang anak kecil habis main tanah nginjek ke karpet kan pasti bebekas. Itu banyak banget bang kayak anak kecil. Itu dari mulai lorong-lorong itu pasti kelihatan. Ada aja setiap hari itu pasti ada. Kadang di sebelah sini, nanti pindah ke sebelah sana gitu. Ada yang cerita kalau tadi gua habis ngepel kaki anak kecil nih gitu. Jadi pas pertengahan 2020 lah ya,
Itu suasana di sore hari bang, jam 3 sore lah. Kita lagi anak-anaknya lagi rame-ramenya, tiba-tiba di depan kan gerai kan kebuka, kelihatan banget tuh kalau kita ngeliat stand-stand yang lain kan kelihatan tuh. Bubrak, pada teriak bang. Kaget kan yang di dalam, ada apa nih? Pas rame-rame dilihat, pertama awal ngeliat kan security, ada yang jatuh bang, ternyata pengunjung bang. Itu pas di depan satu gerai. Boleh gue sebutin nggak gerainya? Inisial aja lah. Inisialnya ya, dari J lah ya. Toko apa itu? Toko kayak kue bang. Oke, toko kue ya. Pas banget di depan itu bang, di lantai 1 dasar, di terjun situ jatuh. Gue masih bisa sempat lihat itu, palanya pecah bang separuh sih bang. Hancur, kaki udah pada bengkok lah, jatuh. Ya udah darah berkucuur kemana-mana. Lompat dari si Lompat bang dari lantai 4 bang. Gila. Memang pas dilihat di CCTV kata security memang dia ada gerak-gerak pengen jatuhin diri, teman ditahan, tapi mungkin lihat kesempatan pas sepi, itu si korban langsung lompat. Cewek apa cowok bang? Cewek bang, umur sekitar 40 tahunan. 40-an. Pas kejadian itu mungkin udah langsung polisi datang, dibawalah pakai ambulan. Itu sempat viral bang, kejadian itu bang. Di berita-berita sempat viral, pasti pada tahu lah. Malamnya sedikit mencekam bang. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu malamnya mencekam bang. Jadi kan jatuhnya si korban kan mayatnya jatuhnya di tempat di gerai ini nih. Nah itu pas mau tutup, gue sempet ngobrol sama si karyawannya. Itu ke depan bang, kayak mau beli bang. Padahal itu udah tutup. Mau udah tutup jam 10:30. Iya. Jadi dia tuh datang kayak mau beli, manggil kan orang pada di dalam. Misalnya kalau orang udah mau tutup kan closing, karyawan pada di dalam, dia manggil, mas, disamperin bang nggak ada bang. Gila. Mau tutup, mau apa, pada mau briefing mungkin kan, masuk lagi, manggil lagi bang, mas, nggak ada lagi bang. Nah security ngeliat, ya ciri-cirinya security benar saksi mata di situ, mungkin tahu bajunya, tahu ininya, itu ya berdarah semua katanya yang di depan gerai itu bang. Ngilu 2 hari setelah kejadian barulah gue yang ngalamin. Gimana tuh? Pulang jam 10:30, tutup toko, mall udah kondisi sepi, lampu malam doang kan. Awalnya gue bareng-bareng sama teman-teman gue, baru mau pulang ke parkiran. Terus kan dalam perjalanan, wah gue nggak ada ongkos, gue ke ATM dulu bang. Gue ke ATM dulu ya, ayo udah gue duluan, gue sendirian bang gitu. Pas gue mau ke ATM, di jalur ke ATM kan agak bengkok gitu, belok tuh. Nah pas gue dari sini, cleaning service lari bang. Gue bilang kenapa tuh cleaning service lari? Ya mungkin gue tanya dia udah jauh kan. Aku bilang ya mungkin dipanggil apa gimana lah. Gue ke situ bang. Uang ATM di situ ada perempuan bang. Di mana? Di ATM. Jadi ATM itu bentuknya letter L gitu. Oke. Gue di sini pertama, tuh perempuan di ATM, mesin ATM ketiga. Jadi gue ngeliat dia lagi diem aja bang begini, diem bersih, pakai baju kotak-kotak. Gue ngeliat, tapi kok 5 menit selang kemudian tuh mesin bunyi bang, mesin ATM dia bang, tit kayak kartu ketinggalan gitu bang. Oke. Tit gue bilang, kok 5 menit kok lama banget gini. Gue berani ngomong dong, mbak, kenapa mbak? Apa jatuh atau apa masuk ketelan apa gimana itunya? Dia diem aja masih. Gue mau ngambil duit, gue selesai ngambil duit, selesai. Dia masih diem aja di situ. Gue tegur, gue samperin bang, mbak ada yang bisa bantu nggak? Tiba-tiba dia ngomong, mas bisa tolongin saya? Iya mbak, tolongin apa? Saya bilang gitu kan. Gue ke depan dia geser. Kok nggak ada ATM, nggak ada yang apa bang? Ya, tapi mesin bunyi bang, tit bunyi. Gue bilang, mbak, di depan muka gue bang, langsung tuh mukanya begitu bang. Tadinya nggak apa-apa tuh, muka tuh keluar darah tuh bang. Keluar darah, muka keluar darah, ngeces. Tadinya tegak, tiba-tiba klok. Aduh. Di depan bang ini ya? Di depan muka gue bang, dan tiba-tiba kaki itu kayak patah, kayak bekas bener-bener kejadian itu bang. Tiba-tiba klok, jatuh begini, langsung begini dah. Ini. Matanya melotot ke gue bang, gue langsung lari gue. Gak tahu apa gimana, gue langsung lari, langsung cari pintu keluar. Gue salah, jadi aturan gue lebih dekat dari pintu keluar itu, gue jadi muter gue ke sono. Saking paniknya. Saking paniknya gue jauh, karena masih pintu keluar sebenarnya itu dekat, tapi gue larinya ke sono. Gue jauh, saking paniknya gue jauh dari, gue jadi lewat belakang. Gila bang. Awalnya tuh cewek normal aja. Normal aja bang, awalnya normal kayak itu, tapi berdiri tegak, kaku gitu. Tapi kok tangan kok nggak megang mesin ini ATM, tapi kok bunyi. Kan gue mungkin kasihan apa dia nggak ngerti apa gimana ya bang ya. Gue coba tegur, tapi ternyata pas gue tegur, kena prank anjir. Serem amat tuh. serem banget bang. Itu abis kejadian itu gue pulang. Pokoknya kan gue bilang, setiap gue abis ngalamin kejadian itu gue pasti sakit, kalau enggak gue langsung, malam gue jatuh bang. Jatuh gimana? Gue kecelakaan di motor bang. Gue kecelakaan tunggal.
bekasnya masih ada. Pas dari kejadian itu? Pas kejadian itu gue jatuh, gue langsung izin karena ya gue foto-fotoin lah luka-luka gue. Pak saya nggak bisa masuk, jatuh luka-luka gue fotoin. Jadi di awal perjalanan itu gue masih kebayang bang, di perjalanan pulang kan gue cukup jauh juga jaraknya Paro ke Jakarta. Iya lumayan itu. Itu gue kepikiran di pikiran gue itu kadang kalau lagi di jalan itu kayaknya muka itu masih keinget di depan mata gue bang muka. Jadi gue kayak kaget gitu tiba-tiba ntar gue lagi fokus, mukanya di situ di depan mata gue sambil darah ngocor begitu. Apalagi bayangin pas tiba-tiba dia kakinya patah begitu, plek jatuh matanya langsung ke depan gue jatuh begitu. Gila. Gue langsung panik dan situ mungkin gue oleng ya, gue jatuh tuh kecelakaan gue. Merinding gue. Parah bang. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, mungkin gue izin sampai seminggu lebih kan bang ya, karena luka gue yang belum bisa pulih. Dalam itu gue tanya teman-teman gue apa, teman-teman sih aman-aman aja katanya nggak ada cerita apa-apa, tapi ada teman gue satu bang yang emang sedikit peka dia. Sedikit peka, dia tahu kalau si arwah itu, si jin koran itu masih gentayangan dan security pun gue pas lagi di parkiran gue sempat dengar mereka dengan nyeritain si korban itu. Nyeritain tentang korban itu? Tentang korban itu, karena korban itu tuh keliling bang. Jadi kayak minta tolong gitu. Soalnya pas ditemu di TKP itu nggak ada KTP, nggak ada apa-apanya bang. Jadi kayaknya dia itu minta tolong tuh panggilin keluarga gue, tapi kan itu bang. Nggak ada identitasnya ya? Nggak ada identitasnya. Dan 3 hari gue dimimpin dia bang. 3 hari setelah kejadian itu gue, selama pas gue lagi sakit-sakitnya itu, gue setiap tidur mimpin dia mulu. Dia bilang minta tolong, mas tolongin saya, mas tolongin saya. Gue kan bingung, gue ngomongin apa gitu. Mbak, apa tuh di dalam mimpi gue ngomong juga, apa yang bisa saya bantu mbak? Dia cuma bilang tolong mas, tolong. Kayaknya sih keluarganya mungkin nggak ada yang mau ngurusin kali bang. Oh gila seremnya. Itu bang kasihan. Ya kelanjutannya gue nggak ngerti itu nasib si korban gimana. Tapi 3 hari itu ya 3 hari gue diminta tolong terus, akhirnya lepas lah. Setelah 3 hari itu gue nggak pernah mimpi lagi. Itu kejadian awal yang pertama yang gue alami di situ ya selama gue kerja. Selang 3 bulan bang ada lagi bang. 3 bulan kemudian? 3 bulan kemudian bang. Di situ juga? Penghuni apartemen kalau yang ini. Jadi tadi di mallnya, sekarang penghuninya. Itu si korban umurnya 21 tahun. 21. Loncat dari lantai 26. Lompat bang. 26 mati bang? Bukan hampir hancur bang. Itu sayangnya gue nggak bisa ngeliat fotonya sih. Tapi ada sempat share dari si security penjaga pintu akses itu. Dia sempat moto kan ya. Gue cuma bisa ngeliat kakinya doang yang melengkok, kepalanya yang pecah, tapi udah dititipin ke kardus kan. Jam berapa kejadiannya bang itu? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi, mall belum buka kan? Mall belum buka tapi udah rame di situ, ada mobil polisi. Kalau itu mungkin internet nggak terlalu viral ya. Tapi orang-orang mall, security dan penghuni di situ pasti tahu. Pasti tahu. Mungkin teman-teman yang kerja di situ pasti tahu tuh. Pasti tahu. Dan pasti meyakini dan apa ya? Jadi setelah kejadian itu si orang ketiga yang cewek itu segen bang lewat situ bang, padahal itu jalur customer yang banyak orang customer itu orang customer pun rela muter lewat basement bang dibandingkan lewat situ bang. Saya mau anterin barang kemana kan biasanya gitu ya bang ya, ke ini mas, ke mall sebelah tuh di apartemen sebelah gitu, tapi lewat basement aja mas. Lah kenapa bu? Enggak mas, saya bukan seorang bunuh diri. Gitu. Jadi customer lebih milih muter lewat basement bawah. Lebih jauh bang, jauh banget bang daripada dibandingkan lewat atas gitu. Suatu hari bang, gua kena sial bang di situ. Gua harus nganterin lewat situ bang. Hari pertama, gua ngalamin kejadian di situ 3 kali bang. Di hari pertama, gua disuruh nganterin barang ke tower itu yang jalannya emang harus ke situ. Kalau gua jauh, gua lama bang nyampainya. Mendekatnya gua lewat situ. Awalnya bareng customer udah duluan. Bang nanti, mas saya tunggu di depan pintu akses ya gitu. Ya. Pintu akses, gua masukkan ke pintu akses. Customer jalan duluan karena ngejar anaknya yang lari kan. Di situ gue sendirian bang. Itu tau nggak bang, pas gue lagi bawa barang itu roda troli nggak bisa digerakin bang. Pas lewat jalan itu bang, mungkin customernya nungguin lama apa ya gimana ya. Banyak di situ gue, aduh apa nih? Gue cari lubang nggak ada lubang di situ, kok bisa ngeganjel. Gue tarik dorong nggak ada, gak bisa. Pas gue serpun tuh kaki bang. Kaki apa? Kaki orang yang patah tadi bang. Yang korban tadi bunuh diri tadi, kakinya begini bang nyelentang sambil posisinya itu ini udah berbentuk apa aja tau lah. Kakinya nyelentang bang, ganjel troli gua bang. Iya. Gua teriak, bu tungguin saya. Gua dorong aja langsung bang, gua langsung kasih aja intinya. Barang ini bu kasih ya bu ya. Gua langsung pulang lewat bawah bang.
nggak mau berani lewat situ lagi gue. Itu kakinya maksudnya ngeganjel troli. Ngeganjel roda troli bang, yang jadi berat bang, gue itu nggak bisa jalan. Itu kaki tangan begitu bang, ada kaki di situ. Terus pas lu dorong itu hilang atau apa? Gue dorong klok, aku lihat udah hilang. Tapi gue ngeliat jari-jari kaki itu, saking paniknya gue langsung dorong aja sekuat tenaga gue. Di situ pulang nggak berani lewat situ lagi bang. Gue langsung muter lewat basement, bawa biarin dan jauh-jauh dah. Yang penting gue gak ketemu lagi tuh. Mungkin selang 2 hari, hari keduanya gue ngatain gue harus lewat situ lagi bang. Tapi kali ini gue ditemenin sama customer. Ya. Gue bilang, Bu, barang ya Bu ya. Gue mau begitu ke customernya. Kenapa mas? Takut. Customer tahu. Oh ya takut yang arah tempat bunuh diri itu ya katanya gitu. Ya Bu, takut aja Bu, merinding kalau lewat situ. Iya mas, sama. Ini saya juga nekat-nekat aja karena saya butuh barang ini, saya harus ke sini gitu kan akhirnya kan. Nah, yang katanya mau barang ada aja dia yang ketinggalan bang. Pas banget di tempat itu, mas ada barang saya ketinggalan. Aduh bang, gua harus gimana pas dia ngomong begitu. Udah mas tungguin aja, nanti saya balik lagi, saya cepet kok saya ngambil barang yang ketinggalan. Dia bilang, mau ngomong nunggu di situ bang, gua duduk. Jam berapa itu? Itu masih jam 9-an bang. Malam? Mau tutup tokonya jam 9 malam. Mau tutup toko itu. Gua nunggu di situ, ya Allah. Gua pengen maju. Tapi ntar customer nyariin gue kan gitu. Jadi gue harus tunggu di situ. Biar customer itu nggak nyariin gue juga. Gue tunggu di situ tuh troli diem bang, awalnya bang. Tuh pas gue lihat udah mulai begini itu. Sekencang apa sih angin bisa dorong troli yang isinya barang berat itu? Gitu kan? Logika aja gitu. Troli gue udah mainin bang. Gila. Krek. Ya Allah, kok troli wah ini mah mau gue main berending bang. Jadi pas troli ada yang mainin, gue coba jalan ke sana ngeliat nengok customer beneran dateng ya. Gue cari lagi tuh troli gue lagi dimainin bang. Troli gue lagi dimainin. Tapi lu ngeliat sosoknya? Gue belum ngeliat, cuma trolinya doang. Goyang-goyang gitu. Goyang-goyang. Aduh, customernya nggak datang-datang, dari gue udah lama banget ini. Udah mau tutup toko juga kan bang. Takutnya juga pintu itu ditutup, gue mau harus balik lagi mau nggak mau harus ke jalan basement lagi, muter jauh kan. Sebelum customer itu datang, itu sosoknya nggak kelihatan bang, kalangan tembok. Tapi tangannya bang panjang banget bang, mainin troli gue bang begini. Yang kelihatan tangannya doang, tapi tangannya panjang banget bang. Mustahil tangan sampai 2 meteran gitu. Itu tangan begini bang, tangannya doang kelihatan. Karena itu ke kalingan kan ada pohon palem nih. Di sini ada kesekat tembok. Itu yang gue lihat dari pas gue mau nengok customer gue itu tuh tangan doang yang begini lagi mainin bang. Tuh gue langsung tangan itu bang. Ya tangannya ya udah nggak berbentuk normal. Udah ini patah, jari udah kemana tahu. Udah lumuran darah. Itu lagi dimainin troli gue bang. Di situ gue mencoba mendem buat biar customer tuh nggak tahu gitu. Udah akhirnya gue sosok relax aja, sosok berani aja. Ini kejadian ketiga pas bunuh diri itu, customer datang. Mas tolong bawain ya, tapi nanti mas anterin aja, saya duluan. Soalnya ada nenek saya di atas gitu kan. Jadi Bu, alamatnya di mana? Kasih alamatnya. Wah harus lewat situ lagi gue bilang. Masih di apartemen di atas. Masih di apartemen itu lagi bang. Mas mau nggak? Kalau nggak mau nanti saya suruh orang lain nih. Aduh gimana customer gue kan gitu ya. Nanti gue ditegur sama manajer gue. Yaudah Bu ya Bu, nanti saya anterin. Akhirnya gue mau nggak mau nekat. Seharusnya kan emang nggak boleh tuh masuk akses kalau nggak ada customernya tuh. Tapi kalau ada barengan boleh. Nah kebetulan ada orang lewat masuk bang. Gue sekalian masuk. Di tempat itu yang tadinya nggak ada siapa-siapa bang, muncul sosok perempuan bang. Mas, ke Bu Lili ya. Jadi itu kayak tahu itu barang. Gue pikir kan gue nggak pikir ke sana bang. Ke Bu Lili ya. Iya kak. Kakak siapanya? Saya anaknya. Ayo mas ke atas ke apartemen saya gitu. Gue pikir dia anaknya beneran bang ya. Gue anterin dia bang. Jalannya pincang bang. Kan gue di belakangnya dia. Tuh dia jalannya pincang. Gue coba tegur, kak kakinya sakit kak? Iya mas, habis jatuh. Terus pas gue baru mau deketin dia tuh kan gue, karena suara dia gak kedengeran, gue coba agak cepet jalannya kan. Gue coba deketin, udah keluar darah bang kakinya nih bang. Itu bekas jalan dia tuh, kan gue ngeliat troli ya, ke bawah. Itu ada darah bang tuh. Gue ngikutin kaki dia udah berlumuran darah bang. Gue tinggal di situ bang. Troli gue kabur bang. Kabur langsung? Iya gue kabur langsung. Troli gue tinggal di situ punya customer. Gue udah nyampe toko, gue ditelepon customer bang. Kan kalau itu kan kalau customer lo kan kita punya kontak-kontakan tuh ya. Ditelepon, mas barang saya mana? Gue alasannya tadi udah ada anak ibu gitu. Anak saya yang mana ya mas? Gue pikir kan dia anak yang beneran bang. Ternyata emang sosok yang bunuh diri itu. Pas gue telepon, iya Bu, tadi ada namanya perempuan namanya Mila. Katanya itu anak ibu, makanya barang saya kasih ke anak ibu. Mas tunggu saya di
ini ya saya keluar ya mas tunggu di pintu akses. Di situ gue ketemu bang sama ibunya. Iya. Mas beneran tadi ketemu sama Mila anak saya? Iya bu. Emang itu siapa bu? Itu anak saya yang kemarin jatuh mas. Yang bunuh diri itu? Yang bunuh diri itu ibunya bang ternyata bang. Gue baru kaget. Oh, gila. Itu anak saya kemarin, ibunya langsung nangis bang. Bu maaf saya soalnya tadi bener-bener bu itu saya nggak mungkin ninggalin barang yang belum saya kasih ke orangnya. Karena itu dia bilang padahal gue nyembunyiin yang gue takut bang karena dia keluar darah kakinya. Dan gue tahu itu bukan manusia gitu. Iya. Gue alasannya begitu ke customernya. Dan barangnya masih di tempat itu, di tempat dia jatuh. Gue dengan alasan gue kayak gitu bang. Tadi anak ibu emang bener bang kan dia ngakunya Mila anak ibu Lili gitu kan. Iya. Sebenarnya dari situ emang gue udah tahu apa dia bener anaknya kandung ya. Ibunya cerita sambil nangis kalau dia mas itu anak saya yang kemarin jatuh bunuh diri mas. Bu maafin saya nggak tahu. Saya pikir emang bener anak ibu makanya saya kasih ke dia. Gila. Kentayangan sampai itu. Dan ternyata bukan di area apartemen aja bang, sampai ke basement itu. Basement. Korin itu sampai ke basement bang. Emang tuh mall itu emang udah lama banget bang. Udah lama bang dari 97 itu. Gede banget itu mall. Terus bang? Ya udah selang berapa bulan ya. Gue pikir di basement mah aman kayak di apartemen lah. Jadi gue ke tower berikutnya kan, gue nggak pernah mau ngambil lagi bang arah situ bang, udah nggak mau ngambil. Jadi kalau ada customer mas nanti kesini, gue panggil temen gue, sini ada yang mau ini ABC gitu kan, sebutnya kan ABC gitu ya. Ya ada yang mau ABC nih, ya ntar temen gue gue kasih. Karena mungkin temen gue nggak mempunyai kepekaan kayak gue gitu bang ya. Kalau gue kan sedikit peka gitu sama masalah gitu. Dan gue sebenarnya takut bang, jujurnya nggak munafik gue takut. Ya mungkin dia mah kalau yang lain mungkin biasa nggak pernah ngalamin kayak gitu. Akhirnya gue arah sono aja lah kalau mau nganterin barang customer. Nah ternyata gue pikir aman kali bang, sampai ke basement bang. Ya Allah. Gimana tuh bang? Kejadiannya kalau habis nganterin barang biasanya kan kita nakal sedikit ya, sebat. Oke, ya sebat. Di belakang mobil kan bisa ada tempat duduk tuh, belakang mobil para supir gitu kan. Gue di situ duduk bang. Dan di belakang gue itu ada namanya lorong kecil. Nggak tahu itu tempat apa, tapi ada lorong kecil. Itu gelap gulita. Itu memang kejadian emang malam. Gue lagi duduk, gue pas ngebelakang itu si lorong. Karena lorong itu kan ada di tempat duduk itu, jadi gue belakang lorong. Itu gue kayak digini bang. Wah, apa nih angin apa nih? Gue coba fokus ke HP aja, gue sambil main HP kan sambil ngerokok sebat. Tuh lama-lama begini bang nih. Kayak ngelibet gitu di sini gue nih. Kayak tangan itu lama-lama kok jalan dari pundak lama-lama ke sini nih, pindah ke sini bang. Gue kayak merasa kayak mau ditarik gitu bang. Dari belakang. Gue pikir apa nih? Gue cuma nengok, nggak ada apa-apa kan, aman dah. Gue geser sedikit, gue nggak mau di belakang itu lagi karena gue tahu. Gue geser sedikit, ada yang bilang, mas boleh minjem korek? Kirain gue orang bang. Pas gue nengok, kok arah lorong nih, nggak juga. Arah lorong. Pas gue ngeliat, begini bang, lagi nengok begini bang, pocong bang. Astagfirullah. Pocong begini bang, tuh. Kelihatan setengah badan sambil nengok begini. Kan ketutup nih, karena gue udah geser kan. Jadi kayaknya gue cuma ngeliat pintu lorong doang. Tiba-tiba pocong nengok begitu bang. Mas boleh minjem korek? Itu sambil nengok, ya Allah ya keringat tiba. Gue gak mau nongkrong di situ lagi udah. Gue pikir aman kali daerah situ udah. Masih di situ bang. Pocong nengok begitu bang. Jam berapa itu bang? Itu masih jam 8-an, masih abis sisa, orang abis ajan, abis sisaan. Tapi kan sepi tuh biasanya. Wah, basement namanya basement bang. Dan itu parkiran buat penghuni doang bang, bukan parkiran pengunjung. Iya, jadi mobil pada parkir doang udah. Parkir doang yang ada orang. Lampu seadanya emang. Itu gelap banget, ya gelap banget. Pocong nengok begitu bang. Kaget gue, bang udah gue tinggal, rokok gue juga tinggal gue di situ udah. Itu kan udah hampir 3 bulan ya. Setelah kejadian itu kan gue jatuh lagi bang. Pas setiap gue ditampakin muka yang benar-benar langsung gue lihat dalam mata kepala gue sendiri. Itu gue kayak pas di jalan itu gue kayak kebayang di mata gue mulu. Jadi gue kayak nggak fokus gitu. Gue jatuh lagi bang di tempat yang sama, di luka yang sama bang. Di situ juga. Maksudnya gimana tuh? Jadi gue jatuh di tempat yang itu. Pertama jatuh, gue perasa banget. Yang kedua di tempat itu juga. Dan apa yang gue rasain bang sebenarnya dalam perjalanan itu gue kayak lagi kenceng-kencengnya itu kayak gue kayak ngelindes pala bang. Jadi gue habis ngelindes pala, oleng. Pas gue liat TKP, gue masih sadar kan. Ibaratnya gue nggak terlalu parah, gue sadar. Gue liat gaji kan nggak ada bang. Lu jalanan jalan busway sih. Iya. Busway. Itu gue dari mulai gue
Gajluan gue masih ingat tempatnya di sini. Dulu gue jatuh di sini. Pas gue raba-raba tuh jalan gue injek-injek rata. Rata ya. Tapi gue kayak injek kepala bang. Itu jam berapa pas jatuh bang? Itu pulang kerja sekitar 11:30. Malam bang, kan gue ke shift siang. Gila serem ya. 11:30 gue jalan di sini. Itu jalan busway, itu arah yang terowongan ke Pondok Indah. Oke. Kan gue lewat Pondok Indah tuh, pas mau terowongan itu, gue jatuh di situ. Pas gue jatuh, gue hari pertama itu gue jatuh nggak bisa ngapa-ngapain bang, gue nggak bisa bawa motor karena ini gue robek kan. Ini gue robek, gue dianterin sama orang kerja di apartemen itu katanya, ayo bang sekalian deh saya mau ke arah sana juga. Dan si orang ini dia cerita di situ memang kecelakaan bang. Di jembatan itu, tahu nggak bang jembatan yang abang lewatin tuh, kalau sebenarnya seharusnya abang jangan lewat busway, jalan busway ke arah jembatan itu sering rawan dan ada penunggunya kata dia gitu. Gue sering ditambahkan bang, kan gue kelihatan kata dia gitu. Gue kerja, gue ngeliatin jembatan, ke fokus itu di situ tuh ada sosok anak kecil, bogel, bocah kerdil katanya. Bocah kerdil itu sering duduk di situ. Kata dia tuh. Kata dia. Gila. Mas jangan di situ. Jangan lewat situ, mendingan mas lewat jalan biasa aja. Mungkin emang cepat lewat jalan biasa kan cepat bang, kalau malam kan gak ada busway juga. Gue pikir gue 2 kali ya, gue jatuh di tempat yang sama ya, gue bodoh lah gue. Gue jatuh sebentar, emang ternyata emang ada penghuni di situ. Kata si yang nganterin gue pulang itu. Jadi semenjak kejadian yang gue jatuh 2 kali, gue udah sembuh. Itu memang aman, gue nggak ngalamin karena udah nggak mau jalan-jalan itu lagi kan. Tapi untuk masalah penampakan sliwer ya mustahilnya toko udah tutup bang. Gerbang udah tutup kan, udah tutup. Tapi kayak ada customer lewat gitu. Itu masih ada. Customer di mana tuh? Di dalam ruko? Di dalam gerai, di dalam toko yang nggak mungkin karena udah closing, udah nggak ada, gue bilang ada customer masuk dong. Iya. Karena udah tutup. Tapi ini kalau kita lagi kayak mau ganti seragam lah ya. Kan ada kita jual ayunan bang tuh. Ayunan yang apa? Swing gitu kan. Itu kadang di situ dia duduk, sering lewat, kadang ada manggil mas ini berapa mas, begitu sering juga bang. Dan ya kalau kata temen gue kan ada satu yang peka dan bisa tahu lah hal-hal begituan. Ya memang di situ ada namanya Kunti, ada sosok bapak-bapak pakai batik, badannya tuh hampir 2 meter bang tingginya bang. Cuma gue ngeliat di kaca karena ada display kaca kan ya, mirror ya. Pas gue lewat situ dia lewat juga, gue liat ke kaca itu udah nyengir gitu, bapak-bapak pakai batik. Itu pagi loh bang kejadian itu, gue ngeliat penampakan itu pagi. Mau buka toko, ya kan jam 7 kan orang pada datang, jam 7:30 briefing lah ya mau ke depan. Itu ya masih pagi sebenarnya bang. Cuma kan lampu yang belum ada nyalain kan. Ya itu gue lewat, bapak pakai batik nyengir gitu di kaca. Sambil lewat ngikutin gue jalan begitu bareng. Tapi nyengir gitu di belakang gue begitu. Setelah 2 kejadian itu udah gue lewatin, basement udah gue lewatin, gue pindahkan nongkrong nggak kisah lagi bang. Gue pindah ke basement yang sebelah sana tuh, tempat toiletnya pun tempat orang-orang supir doang lah. Di situ ada musola kecil bang. Gue mau pulang kan jam 10. Tapi gue pikir gue sholat dulu sambil nunggu tutup toko. Gue pikir gitu kan. Pas gue masuk udah tutup tuh, enak. Nggak ada, udah sepi lah, udah nggak ada apa-apa di musola itu. Lampu pun mati, udah mati, lampu musolanya udah mati. Tinggal gue doang sama security. Gue lihat udah selesai kan, dia pulang, lampu udah dimatiin. Gue sholat sendiri tuh bang ya, sholat isya 9:30 bang. Jadi pas gue takbir pertama Allahu Akbar, gue berasa ada bang sosok tinggi besar bang, cewek. Gue tahu cewek karena pas gue ruku itu gue kayak liat rambut. Awalnya nunduk jauh, lama-lama deket bang tuh. Pas gue lagi rokat kedua apa ketiga tuh, deketin gue bang tuh. Lama-lama deket, lama-lama. Ini pala berasa di sini bang, nih palanya nih. Gue ngeliat dong, mata pasti lirik kan. Ini pala di sini bang, begini bang dia tuh. Begitu gue bang tuh. Terus palanya, ya gue batalin bang. Wah sayang banget dibatalin. Ya gue udah ngodro banget ya, udah ketakutan banget. Pala udah nengok begini bang, ya mau nggak mau gue harus ngeliat mukanya lagi. Gue nggak mau jatuh lagi bang. Gitu kan, itu pikiran gue, pasti gue jatuh lagi nih kalau begini. Akhirnya gue batalin, gue nggak mau ngeliat lagi. Dia pas mulai menengokkan badannya tuh, palanya begitu, gue langsung merem, gue lari cabut. Sepatu gue tenteng nggak gue pakai, nggak langsung toko. Gue pakai pas di ruang security itu. Kok sepatunya ditenteng kata ruang sepatunya? Ya nggak apa-apa, buru-buru aja. Gue langsung begitu. Itu di musola dekat di basement itu parah banget. Emang basementnya emang sepi gitu kan? Wah sepi tempatnya. Ya, ternyata gue pikir bukan wilayahnya ya. Ternyata ngumpulnya di situ bang. Ngumpul si para korban jin korin yang bekas korban itu ternyata ngumpulnya di situ. Kata siapa tuh? Karena
saksi banyak. Kayaknya tuh orang kalau lagi ngobrol berdua itu pasti ngobrolnya masalah horor gitu bang. Di tempat itu. Di tempat itu. Ternyata tuh security itu orang bisa lah. Oke. Dia bilang gini, nah ini tuh tempatnya, ini pusatnya loh basement ini tuh ini pusatnya gitu. Kata dia begitu bang, pantesan horor banget bang. Memang sih di setiap tempat pasti ada yang diperbincangkan gitu ya. Iya, itu security rame. Kalau di bawah hati-hati jangan lama-lama. Kenapa? Ya sering misalnya nampakin gitu. Iya bener. Setiap tempat pasti ada tuh teman-teman yang diskusi tentang horornya tuh. Gila, apalagi basement kan. Basement, dan waktu itu gue udah ditegur bang sama security yang keliling patroli lah. Bang, ngapain sendirian di situ? Ini biasa ngerokok dulu sebatang, gue bilang gitu. Berani bang? Begitu kan ngomong, berani emang di situ sendirian? Iya. Ah, gue cuek aja lah. Sebelum kejadian itu sebenarnya gue udah ditegur. Cuma gue kan nakal emang, habis nggak ada tempat lagi. Gue pikirnya buat ngablu gitu. Iya bener, buat nyolong-nyolong waktu. Buat nyolong waktu sebat itu nggak ada tempat lagi. Yang mau gue di situ, dan itu pas gue kejadian itu ya udah gue nggak mau di situ lagi. Iya. Gue pindah tempat lagi yang lain. Oke. Nah nih Bang Ilyas, pas tadi kan sempet ngobrol sama ibunya tuh, si Milea ya? Mila. Oh Mila, kan Milea. Sinian dong film. Nah, dia Bang Ilyas sempat tanya gak kenapa anaknya gitu? Kalau masalah pribadinya sih gue nggak nanya. Oh, nggak nanya. Ya gue takut dia teringat juga, takut buat sedihnya juga karena pas gue bilang tadi anak ibu loh yang ambil barangnya, dia tuh udah nangis bang. Ibu udah nangis. Kali dia cerita kenapa anaknya sampai bunuh diri gitu enggak? Enggak, gue nggak berani ngomong begitu, dan gue pikir di situ aja dia udah nangis gitu ya, udah kayak terpukul banget kehilangan anaknya bang. Soalnya itu anak bontot katanya sih. Dia bercerita emang dia anak bontot saya, baru umur 21 tahun. Kalau untuk kenapa bu bisa bunuh diri, gue nggak nanya bang. Oh nggak nanya. Iya. Nah tapi untuk toko yang Bang Ilyas ini sama tim gitu kan masih buka di sana bang sekarang? Sampai sekarang masih buka, tapi yang Mall itu. tempat jatuhnya si korban yang bunuh diri mall tuh tutup. Mau tokonya maksudnya? Ya gerainya yang Gerai namanya gerai. inisial J-nya itu Oke. tuh tutup bang. Toko roti gitu. Tuh ya toko roti itu tutup Oh. tutup permanen ya, bukan tutup karena pandemi atau lagi apa, tapi tutup permanen bang. Oke. Karena pas gue cerita karyawannya itu bilang begitu, sebab kejadian itu tuh anjlok katanya, pendapatan anjlok. So, kalau malam sering digituin katanya, sering didatengin sama sosok perempuan itu banyak bunuh diri bang, dengan kaki terpatah-patah jalan, mas begitu bang. Jadi tuh gue sempet ngobrol sama si karyawan di situ. Oke. Dia sering didatengin katanya, maksudnya sering gentayangan lah gitu. Makanya mungkin karyawannya pada resign, pendapatan anjlok, akhirnya tutup. Sampai sekarang mah tutup bang. Gila serem. Permanen, tutup permanen dia. Karena pas banget di depan tokonya dia gitu. Tapi mallnya sekarang masih buka kan bang ya? Sekarang masih buka, ya. masih beroperasi masih. Saya pun sering bolak-balik sih ngelewatin aja mall. Sekali-kali dia bang ngerasain deh hawanya di gimana gitu. Iya. Indah, bagus, gede, megah, mewah. Megah banget, gede. Tapi di dalamnya Lampunya tuh kayak, wih, lampunya yang kayak TV gitu kan. itu yang di LED itu yang gede banget. Tower apartemen. Iya. Tapi di dalamnya wah, sejuta cerita di situ. Ya karena mungkin di setiap tempat emang pasti ada penghuninya ya. Ada pasti. Banyak historinya dan bilang ya dulu tempat kerja di pabrik saya dulu bang ya. Sama. Dulu kalau tempat itu hati-hati. Baca-baca. Iya. Ya masing-masing ada histori horornya gitu. Horornya Antar teman cerita. Oh, belakang sono hati-hati BG kalau Iya. kalau shift malam gitu. Jangan lama-lama. Iya. Kayak gitu tuh. Dengar suara merinding, dengar suara kayak gitu. Nah nih bang, pertanyaan terakhir. Untuk mall itu yang abang bekerja berapa tahun Bang Ilyas? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Berapa kali bang yang abang pas kerja di situ yang orang bunuh diri lompat dari apartemen itu? Kalau pas gue kerja di situ 2 kali. 2 kali. 2 kali dalam 2 kali, tapi sebelahnya sih ada. Karena ada mall kan deket-deket tuh bang. Iya. Ada mall ini, ada mall ini. Nggak terlalu jauh. Setiap mall ada ini. Itu ya di mall itu juga ada kadang. Tapi mungkin pengalaman beda cerita kali ya. Beda orang beda cerita. Itu kenapa sih bang orang pada bunuh diri? Rata-rata emang depresi sih. Depresi ya, frustasi sama kehidupan. Aduh, jangan sampai lah kita masuk golongan itu bang. Amin. Aduh, yang nggak diterima bang. Dan emang setiap gue mimpiin tuh, setiap gue nemuin si korban itu ya, pasti muncul dalam mimpi gue bang. 3 hari pasti muncul, 3 hari pasti. Mimpi ya. Kayak cewek yang tadi tuh, anaknya ibu customer gue tuh. Itu dalam mimpi gue juga muncul. Dia selalu minta tolongin saya mas muslim, pernah ngomong gitu bang dia. Oke. Mas muslim kan? Iya kak saya muslim, kenapa kak? Mas bisa tolongin saya. Begitu ngomongnya, mas bisa tolongin saya. Itu dalam mimpi gue tuh. Iya.
ya udah dalam pikiran gue, ya Allah, ya orang kalau mati bunuh diri pasti begitu. Iya. Sudah pasti nggak tenang. Nggak tenang di sana, nggak diterima. Iya, soalnya nggak Karena terima. mendahului takdir kan. Bener. Astagfirullahaladzim, amit-amit. Soalnya pasti begitu bang, kalau bang nemuin orang yang bunuh diri, mimpi dalam mimpi gue itu dia pasti minta tolong. Mas bisa tolongin saya, dengan suara terbata-bata sama nangis, sesak-sesak itu ya pasti dia ngomong gitu. Mas bisa tolongin saya, katanya. Penuh dengan penyesalan biasanya sih. Dia malas bayangin. Lagi ngebayangin bang, maksudnya udah ada di otak gue nih. Aduh, ngilu. Nengkleng begini kan. Itu udah nggak berbentuk bang. Dulunya. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Ilyas ini. Kita bisa ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semangat para pejuang keluarga ya, dimanapun berada, dimanapun kita berada, ya pasti adalah selalu gangguan hal-hal seperti itu. Tapi buat teman-teman yang ngalaminnya, anggap aja bonus. Mungkin takut, mungkin panik pas pada TKP, tapi setelahnya itu jadi seru buat bahan gosipan sama teman-teman. Kemarin gue diketawain, gue kan gitu bang kalau nongkrong tuh ya. Tadi gue di Gunung Ono kayak gini, jadi kayak bahan ya gosip-gosipan, tapi Bahan pas cerita, iya kayak jadi bahan cerita. Tapi ya itulah adanya, mereka hidup berdampingan sama kita. Ya mereka di alamnya mereka, kita di alamnya kita. Dan ya mungkin mereka diciptakan buat menggoda manusia ya. Kita nggak perlu takut, kita punya Tuhan. Kita kalau panik, kalau kaget wajar gitu kan. Wah ada kunti, wah ada pocong kabur, wajar karena kita kaget. Kaget gitulah kurang lebih. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you banyak Bang Ilyas ya. Sama Bang Badru. Thank you nih jauh-jauh dari Bogor udah datang, udah kita undang, kita datang sini Bang. Alhamdulillah. Bang, sapa warga Ciseeng. Buat warga Ciseeng, mungkin gua perwakilan pertama dari Ciseeng, yang lain boleh nyusul ya. Dadah.